5 akan memperkenalkan diri dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Komangdayani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Niko Nadia Apriani, biasa dipanggil Nadia, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Niko Rizky Mayanti, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayeka dan Mayanti, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Niko Sri Rahayu, nomor absen 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia atau SDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kondisi karyawan agar tetap produktif, sehat, serta termotivasi dalam bekerja. Pemeliharaan SDM bukan hanya tentang menjaga kinerja karyawan, tetapi juga mencakup pemberian fasilitas kerja, perbaikan lingkungan kerja, pemberian kompensasi hingga perhatian pada kesejahteraan dan kesehatan karyawannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan, bahaya kerja, maupun ancaman yang dapat mengganggu keselamatan diri maupun lingkungan kerja. Jadi, keselamatan kerja lebih berfokus pada pencegahan kecelakaan yang timbul akibat aktivitas kerja seperti jatuh, luka, terbakar, atau terkena mesin. Sedangkan keamanan kerja mencakup perlindungan dari ancaman eksternal maupun internal yang dapat membahayakan tenaga kerja seperti sabotase, pencurian, atau tindakan kriminal di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, ada kesehatan kerja, yaitu kondisi fisik, mental, dan sosial karyawan yang terjaga dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di suatu organisasi, dan beberapa programnya antara lain seperti pemeriksaan kesehatan atau pemberian fasilitas klinik, dan juga konseling psikologi untuk mengurangi stres kerja karyawan. Oke, lanjut ya teman-teman, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Sebelum itu, ada pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga yang terjadi di tempat kerja, yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi karyawan maupun perusahaan. Kerugian tersebut bisa berupa luka ringan, cacat, hingga kehilangan nyawa, serta kerugian material bagi perusahaan. Kecelakaan kerja biasanya terjadi akibat kombinasi antara faktor manusia, kondisi lingkungan kerja, serta kurangnya pengawasan dan penerapan standar keselamatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor kecelakaan kerja, yaitu ada 3. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor manajerial dan organisasi. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia merupakan penyebab paling dominan dalam terjadi kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan oleh perilaku, sikap, maupun kondisi karyawan yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan. Beberapa di antaranya yaitu 1. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, kelalaian dan kecerobohan. Yang ketiga, kondisi fisik dan mental yang tidak sehat. Yang keempat, tidak disiplin terhadap aturan keselamatan kerja. Kemudian, kita akan membahas faktor lingkungan kerja, yaitu yang mencakupi seperti kondisi alat dan mesin, lingkungan fisik kerja, tata letak dan fasilitas kerja yang buruk, dan yang terakhir, paparan bahan berbahaya. Kemudian, saya ingin membahas tentang faktor manajerial dan organisasi. Selain faktor manusia dan lingkungan, peran manajemen juga sangat menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Beberapa penyebab yang terkait dengan faktor manajerial adalah yang pertama kurangnya pengawasan, yang kedua tidak adanya pelatihan keselamatan kerja, dan yang terakhir kebijakan perusahaan yang lemah. Baik, karena tadi kita sudah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, sekarang saya akan membahas upaya pencegahan kecelakaan kerja. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan antara lain yaitu seperti memberikan pelatihan keselamatan kerja secara berkala, kemudian mewajibkan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar, dan juga bisa melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan secara rutin, atau menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan dalam penerapan SOP. Dan yang terakhir, tentunya memberikan pemeriksaan kesehatan berkala untuk memastikan karyawan dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Pengukuran tingkat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Sebagai suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, perusahaan perlu melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara sistematis. Untuk menjaga kesejahteraan dan produktivitas karyawan, pengukuran melibatkan evaluasi sebagai faktor tempat kerja seperti tingkat kebisingan, kualitas udara, dan bahkan potensi bahaya kimia atau biologis. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi kerja sudah sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Tujuan dari pengukuran tingkat keselamatan kerja yaitu yang pertama mengetahui tingkat risiko, mengukur efektivitas program K3 menjadi dasar pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, memenuhi regulasi dan standar hukum, dan membangun budaya keselamatan kerja.
5 faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisika. Meliputi iklim kerja seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, dan getaran mesin yang berpengaruh pada kesehatan. Kemudian yang kedua, faktor kimia. Bahan kimia seperti pelarut, gas, debu yang beracun, mudah terbakar, atau korosif. Kemudian yang ketiga, faktor biologi. Risiko dari mikroorganisme, serangga, atau alergen yang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang keempat, faktor ergonomi terkait desain tempat kerja, alat, dan posisi kerja. Kemudian yang terakhir, faktor psikologi. Beban kerja, konflik, dan pengembangan karir yang dapat memicu stres. Pengukuran tingkat keselamatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengukuran proaktif, yaitu berfokus pada identifikasi dan penanganan potensi risiko sebelum menjadi masalah nyata. Kemudian yang kedua, pengukuran reaktif adalah pendekatan yang diambil setelah terjadi insiden atau kecelakaan di tempat kerja. Komunikasi keselamatan kerja adalah proses penyampaian pesan, informasi, instruksi, atau peringatan terkait bahaya, risiko, dan prosedur kerja aman antara manajemen dan pekerja maupun antar pekerja di lingkungan kerja. Penyuluhan keselamatan kerja adalah kegiatan edukatif yang terstruktur untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja agar selalu mengutamakan K3. Tujuan komunikasi dan penyuluhan keselamatan kerja yang pertama, meningkatkan kesadaran pekerja tentang potensi bahaya dan risiko kerja. Kedua, membentuk budaya keselamatan kerja di perusahaan. Ketiga, mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, peraturan K3, dan standar hukum. Kemudian yang kelima, mendorong partisipasi aktif pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Bentuk komunikasi dan penyuluhan ketiga, yang pertama komunikasi formal, yang kedua komunikasi non-formal, yang ketiga media visual, kemudian yang keempat media digital, yang kelima penyuluhan langsung, kemudian yang terakhir penyuluhan tidak langsung. Hambatan dalam komunikasi dan penyuluhan keselamatan kerja, yang pertama karena rendahnya pendidikan, kurangnya motivasi atau sikap acuh pekerja, kemudian kurangnya komitmen manajemen, minimnya anggaran atau komunikasi satu arah, media komunikasi yang kurang efektif, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, kemudian adanya persepsi bahwa K3 menghambat produktivitas. Materi yang pertama yaitu pengertian dan konsep kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan adalah kondisi holistik yang meliputi kesehatan, mental, emosional, dan finansial karyawan, serta lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional mereka, termasuk kepuasan kerja, keamanan, dan keseimbangan kehidupan kerja. Konsep ini melampaui sekadar gaji, fokus pada komitmen berkelanjutan organisasi untuk menciptakan budaya dan menghargai, mendukung, dan memperdayakan karyawan melalui berbagai aspek seperti tunjangan, fasilitas, budaya, dan pemimpinan. Adapun konsep kesejahteraan karyawan adalah konsep multidimensional dan berkelanjutan, bukan sekadar program tunggal atau tunjangan kesehatan. Dan beberapa ada elemen kunci dari konsep ini. Yang pertama ada pendekatan holistik, yang dimana mengakui karyawan sebagai individu utuh dengan beragam kebutuhan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Yang kedua ada budaya organisasi, di mana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, aman, dan menghargai melalui perilaku kepemimpinan yang baik. Yang ketiga ada investasi bisnis, di mana memahami bahwa kesejahteraan pegawai bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan bisnis yang mendorong produktivitas, retensi, dan berkelanjutan dalam perusahaan. Yang keempat ada faktor-faktor pendukung, yang dimana meliputi tunjangan, fasilitas, gaji, jadwal kerja, keselamatan kerja, dan hubungan antar karyawan. Yang kelima ada dampak faktor eksternal, di mana mengakui bahwa semua masalah di luar pekerjaan seperti stres, keuangan, atau keselamatan keluarga juga memengaruhi kesejahteraan dan kinerja karyawan. Manfaat dari kesejahteraan karyawan. Ada banyak alasan menguntungkan bagi perusahaan untuk mendukung dan mendorong produktivitas karyawan di tempat kerja. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, bahwa karyawan yang lebih sejahtera cenderung lebih produktif di tempat kerja karena mencakup beristirahat, berenergi, dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan kemampuan terbaik. Ada mengurangi biaya kesehatan, di mana didorongnya budaya untuk mensejahterakan karyawan dapat menghasilkan penghematan terukur bagi perusahaan untuk mengukur biaya perawatan medis, yang dimana meningkatkan kesehatan tenaga kerja perusahaan, karyawan tersebut cenderung jarang sakit saat bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan lebih jarang menerima perawatan medis, yang dimana menghemat dana perusahaan untuk biaya perawatan kesehatan. Ketiga, menguatkan kerjasama. Ketika karyawan bekerja yang baik sebagai bagian dari tim mereka, lebih produktif dan kualitas pekerjaan mereka juga meningkat, karena mereka juga cenderung lebih kreatif, karena kerja tim umumnya menghasilkan kolaborasi yang baik dan pengembangan ide yang lebih inovatif. Karyawan semakin terlibat, karena ketika perusahaan menciptakan budaya yang berfokus pada kegiatan karyawan mereka, biasanya memiliki tenaga yang lebih terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan, membantu memperkuat hubungan yang dimiliki karyawan satu sama yang lain dan manajer mereka, serta dapat meningkatkan kemungkinan bahwa seorang karyawan akan tetap bekerja di perusahaan itu dalam jangka waktu yang panjang. Di sini saya akan membawakan materi tentang PHK, yang dimana PHK adalah singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha. Saat hubungan kerja telah berakhir, maka pekerja maupun pengusaha tidak memiliki kewajiban antara satu sama lain dalam melakukan aktivitas kerja.
Alasan-alasan pemberhentian atau PHK. Pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Alasan pemutusan kerja ada dua, yaitu alasan yang dilarang dan yang diperbolehkan oleh hukum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, alasan yang dilarang. Ada beberapa hal yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan PHK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sakit sesuai keterangan dokter dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan secara berturut-turut. Yang kedua, sedang memenuhi kewajiban ataupun tugas negara. Yang ketiga, sedang melakukan ibadah. Yang keempat, menikah. Yang kelima, sedang hamil, melahirkan, menyusui, ataupun keguguran. Yang keenam, ada perbedaan dalam hal ideologi, agama, suku, ras, warna kulit, golongan, kondisi fisik, status perkawinan, serta aliran politik. Yang ketujuh, cacat tetap atau sakit yang mana proses penyembuhannya tidak tertentu. Hal ini terjadi karena adanya kecelakaan kerja. Yang kedelapan, mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwenang atas adanya tindak pidana. Yang kedua, alasan yang diperbolehkan. Ada beberapa alasan yang diperbolehkan perusahaan untuk melakukan PHK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak lulus masa percobaan. Yang kedua, kontrak sudah berakhir. Yang ketiga, sanksi karena karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran berat. Yang keempat, karyawan ditahan ataupun diputuskan bersalah oleh pihak pengadilan. Yang kelima, karyawan terbukti melanggar perjanjian kerja bersama, ataupun melanggar aturan perusahaan. Yang keenam, mengundurkan diri tanpa adanya paksaan dan tekanan. Yang ketujuh, perusahaan bangkrut. Yang kedelapan, karyawan dinyatakan meninggal dunia. Yang kesembilan, karyawan pensiun. Dan yang terakhir, karyawan bolos selama 5 hari atau lebih setelah dipanggil sebanyak 2 kali. Proses pemberhentian PHK. Yang pertama, pengusaha wajib memberi surat pemberitahuan PHK maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan, berisi alasan, kompensasi, dan hak karyawan. Yang kedua, jika karyawan menerima PHK, pengusaha harus melaporkan ke kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Yang ketiga, jika karyawan menolak PHK, ia harus menyampaikan surat penolakan beserta alasan dalam 7 hari kerja. Yang keempat, jika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaian dilakukan melalui perundingan biparti antara pengusaha dan karyawan atau serikat pekerja. Yang kelima, jika biparti gagal, PHK diselesaikan lewat mekanisme perselisihan hubungan industrial. Yang keenam, selama proses, pengusaha dan karyawan tetap menjalankan hak dan kewajibannya. Yang ketujuh, pengusaha dapat menskor karyawan dengan tetap membayar upah dan hak lain. Yang terakhir, setelah penetapan PHI, pengusaha wajib membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Jadi, kasus PHK karyawan tidak harus melalui putusan atau penetapan PHI, selama karyawan menerima PHK dan menyepakati kompensasi yang diberikan perusahaan. Maka PHK cukup dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Undang-Undang Pemberhentian PHK berdasarkan landasan hukum utama. Yang pertama, Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini adalah Undang-Undang Induk yang mengatur hubungan kerja termasuk PHK. Yang kedua, Undang-Undang atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merevisi banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Pelaksana atau Implementasi UU Cipta Kerja. Yang pertama, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Terkait penyelesaian perselisihan PHK, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan terkait hak-hak pekerja yang di PHK, undang-undang yang berlaku adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.